Man of the Match Chelsea vs Brentford, Christian Eriksen. Christian Eriksen didaulat menjadi Man of the Match pertandingan Chelsea vs Brentford. Sang playmaker dinilai jadi aktor utama di balik kemenangan The Bees di Stamford Bridge. Di laga ini, Brentford memang kurang diunggulkan untuk menang. Dan benar saja, mereka tertinggal lebih dahulu berkat gol Antonio Rudiger. Namun The Bees tidak patah arang. Mereka berhasil membalikkan kedudukan menjadi 4-1 sehingga mereka meraih 3 poin di laga ini. Christian Eriksen didaulat menjadi Man of the Match di laga ini. Mengapa demikian? Simak selengkapnya di bawah ini. Eriksen bisa dikatakan berperan besar bagi kemenangan Brentford di laga ini. Karena ia menjadi pencetak gol kemenangan Brentford. Usai dibobol Rudiger, Brentford langsung menyamakan kedudukan melalui gol Vitaly Janelt. Namun 4 menit berselang Eriksen berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Gol cepat ini membuat Chelsea tidak bisa bangkit, sehingga Brentford memenangkan laga tersebut. Eriksen juga memiliki catatan yang bagus dalam urusan umpan di laga ini. Sang playmaker menyelesaikan total 84,8% umpannya di laga ini. Sehingga ia mengontrol penuh aliran bola The Bees. Selain itu Eriksen juga membuat 3 umpan kunci di laga ini, sehingga Brentford bisa menang. Chelsea vs Brentford, The Blues dipermalukan The Bees 1-4. Chelsea dihajar Brentford di pekan ke-31 Liga Inggris. Bermain di kandang, The Blues dipermalukan The Bees lewat kekalahan telak, 1-4. Bermain di Stamford Bridge, London, Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 Chelsea dibuat kesulitan sejak awal oleh Brentford. Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama, tuan rumah dihajar di babak kedua. Chelsea sempat unggul duluan di menit ke-48, lewat gol Antonio Rudiger. Brentford membalas 3 gol kemudian, masing-masing lewat gol Christian Eriksen, 2 gol Vitaly Janelt dan 1 gol dari Yoane Wissa. Chelsea akhirnya kalah 1-4. Hasil ini membuat Chelsea masih tertahan di peringkat 3 klasemen Liga Inggris dengan 59 poin. Sementara Brentford naik ke posisi 14 dengan 33 poin. Kemudian, 2 sundulan dari Kai Havertz dan Marcos Alonso juga bisa digagalkan kiper Brentford. Hingga babak pertama tuntas, skor 0-0 bertahan. Babak kedua bergulir, Chelsea langsung memimpin saat memasuki menit ke-48. Antonio Rudiger bikin gol lewat sepakan jarak jauh. Bolanya meluncur deras masuk ke gawang Brentford. Skor menjadi 1-0. Namun, Brentford bisa cepat meresponsnya. 2 menit berselang, Vitaly Janelt bisa menjebol gawang Chelsea, memanfaatkan serangan cepat. Skor menjadi 1-1. Chelsea tak mau malu di depan suporternya. Peluang didapat lewat Timo Werner dan Antonio Rudiger, namun 2 kansnya bisa diblok barisan belakang Brentford. Malah tim tamu bisa bikin kejutan, usai mencetak gol keduanya. Eriksen bisa menjebol gawang Mendy, memanfaatkan sodoran Bryan Mbeumo, usai membangun serangan balik cepat. Skor sementara Chelsea 1, dan Brentford 2. Chelsea kesulitan usai balik tertinggal. Sementara Brentford justru makin solid. Pada menit ke-60, gol ketiga bisa dicetak Brentford. Kerja sama rapi diperagakan anak asuh Thomas Frank, saat umpan Ivan Toney bisa diselesaikan Janelt menjadi gol lewat sontekan yang gagal diantisipasi Mendy. Brentford memimpin 3-1 atas Chelsea. Tertinggal 2 gol membuat Chelsea mengganti N'Golo Kante dan Timo Werner, dan memasukkan Mateo Kovacic serta Romelu Lukaku. Serangan Chelsea jadi sedikit lebih hidup. Di tengah frustrasi itu, Chelsea harus meratapi gawangnya kembali jebol untuk kali keempat. Yoane Wissa, yang baru masuk menggantikan Mbeumo, bisa menjebol gawang Mendy memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-87. Sepakan kerasnya melesakkan bola ke jala Chelsea. Skor 4-1 bertahan hingga akhir, Brentford menang telak atas Chelsea. Tuchel respons gosip Lukaku mau comeback ke Inter Milan. Romelu Lukaku akhir-akhir ini dihubungkan dengan kembali ke Inter Milan di musim panas nanti.
Thomas Tuchel menegaskan, Lukaku masih penting untuk Chelsea. Striker Belgia itu gagal memenuhi ekspektasi setelah direkrut The Blues senilai 115 juta euro pada 2021. Di periode keduanya di London Barat, Lukaku baru membukukan 12 gol dalam 34 penampilan. Lukaku bahkan sudah beberapa kali dimainkan sebagai pengganti di Premier League musim ini. Tuchel lebih memilih mengubah posisi Kai Havertz untuk bermain sebagai penyerang. Mantan bomber Manchester United itu dilaporkan sudah tidak bahagia bersama Chelsea dan kepengin kembali ke Inter Milan. Seperti diketahui, Lukaku menjalani 2 musim yang sukses di Italia dengan memenangi Scudetto pada musim lalu. Tuchel menolak gosip kepergian Romelu Lukaku. Apalagi Inter sedang cekak, sedangkan The Blues sedang menghadapi situasi yang tidak menentu terkait kepemilikan klub. Kami bahkan tidak membayangkannya, kabar Lukaku ingin pergi. Kami tidak bisa berbicara dengan pemain. Kami tidak bisa menjual ataupun membeli, ungkap Tuchel di Metro. Jadi untuk sekarang, kami sama sekali tidak memikirkannya. Mereka itu adalah pemain-pemain yang kami miliki dan Romelu masih memainkan bagian besar, lanjut mantan pelatih Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain ini. Saya merasa dia sangat termotivasi dan sangat tangguh di dalam latihan. Sangat terlibat ketika kami melakoni pertandingan. Dia itu pemenang dan akan terus menjadi pemenang. Dia tetap akan penting untuk kami. Dia toh sudah menjalani pertandingan bagus melawan Middlesbrough dan itu adalah dorongan yang besar untuk kami dan penting untuk dia, kata Tuchel tentang isu kepergian Lukaku.